Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pagi ini sehat jiwanya, sehat raganya, sehat finansialnya, sehat sosialnya. Walaupun ada rasa di dada kurang nyaman, lambung kurang nyaman, tapi ketahuinya jutaan nikmat yang masih ada itu Allah masih berikan kepada kita. Ini modal, ini aset yang Allah berikan kepada kita, Allah titipkan kepada kita, yang insya Allah kita harus gunakan untuk mendapatkan pahala dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Rugi kalau dengan modal aset tersebut, jantung, paru, tangan, kaki, telinga, otak, perasaan dan apapun yang Allah berikan kepada kita, Allah titipkan, itu merupakan modal. Rugi kalau kita gunakan untuk dosa, untuk mikirin yang buruk-buruk, ya. Alangkah bodohnya diri kita. Dikasih aset bentuknya akal itu untuk memikirkan yang buruk-buruk, memikirkan tentang keluh kesah. Coba bayangkan orang lain, orang yang gangguan jiwa, nggak punya perasaan, nggak punya pikiran, ya, asetnya diambil oleh Allah. Nah, kita bersyukur aset kita masih ada, modal kita masih ada, umur kita itu sebagai modal dan aset bagi kita. Dan aset yang termahal dan terpenting adalah aset yang namanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu yang saya ingin sampaikan video ini, bahwa asam lambung tidak ada kaitannya dengan telinga. Kang Asep, ini asam lambung saya sedang terasa sampai ke telinga sakit, gak ada hubungannya. Kang Asep, ini lambung saya sakit sampai ke kepala sakit, itu asam lambungnya naik. Tidak ada hubungannya asam lambung sampai ke kepala. Itu suka aneh-aneh saja orang-orang yang suka menjelaskan tanpa ilmu, sahabat. Ya, asam lambung itu meningkat bukan naik. Walaupun naik itu namanya gumoh, nggak apa-apa, nggak bahaya sama sekali nggak bahaya. Nggak ada kaitan dengan jantung, nggak ada kaitan dengan kematian, nggak ada kaitan dengan otak, nggak ada kaitan dengan mata, telinga. Secara asam lambungnya tidak ada. Tetapi psikisnya ini yang membuat image dan sugestinya yang buruk. Kenapa? Karena melihat, membaca, mendengarkan orang-orang yang ngoceh tentang asam lambung, nggak dengan ilmunya, nggak dengan ilmu medisnya, psikologisnya, tauhidnya, anatomi fisiologinya, nggak paham di mana lambung, di mana itu asam lambung, apa bentuk asam lambung, apa gunanya asam lambung, fungsinya apa, sampai kemana kalau dia sampai naik, salurannya mana, saluran pencernaan mana, saluran pernapasan mana. Ya, mana ada kaitannya sakit telinga karena asam lambung? Dari mana itu ilmunya? Dari mana ilmunya? Jadi cari ilmu dari ahlinya, sahabat. Jangan sampai mau dibodohin, dibohongin oleh orang-orang yang nggak tahu ilmunya. Ngomong ilmu ya, kalau ngomongin nanya tentang hadis, dalil, jangan ke saya, bukan ahlinya. Nanya psikosomatis ke saya, ahlinya, insya Allah. Bukan apa-apa, ini dalam masalah ini banyak yang salah soalnya. Sedikit sakit kepala, asam lambungnya naik itu ke kepala. Ada apa? Nggak ada naik asam lambung ke kepala. Ke mata nggak ada. Sepet mata itu banyak faktornya. Kurang tidur, matanya nonton terus YouTube, matanya terus WA-an terus sampai malam jam 11 malam, ya kan? Terus makannya kurang, vitamin A kurang, bukan asam lambung. Ya, asam lambung jangan disalahin terus, nanti demo dia. Kalau asam lambung kita demo gimana? Ya, Allah marah kepada kita, nyalahin asam lambung melulu. Sedikit-sedikit asam lambung. Lemes dari asam lambung, Kang? Bukan, lemes gak makan, gulanya rendah. Ya. Nah, oleh sebab itu, sahabat harus semangat, sehat, dan harus luar biasa, harus bersyukur, terima kasih, katakan saya ridho ya Allah apapun yang terjadi hari ini. Di lambung saya terserahmu, asam lambung saya terserahmu, detak jantung saya terserahmu, itu otak saya terserahmu. Tugas saya waktunya makan, minum, waktunya sholat, waktunya bercanda, waktunya main, waktunya dagang. Udah, tugas kita gitu aja. Sehat, sakit, bisa ke surga, bisa ke neraka. Sehat ataupun sakit bisa ke surga, bisa ke neraka. Jadi nggak usah khawatir. Bagaimana pada saat kita sehat kita ke surga, bagaimana pada saat kita sakit kita bisa ke surga juga. Itu yang paling harus kita pikirkan. Dan nggak ada pertanyaan malaikat, kamu sakit apa kok ke neraka, kamu sakit asam lambungnya ke neraka. Nggak ada. Siksa kubur nggak ada karena diabetes, nggak ada.
Ya, ada iman kita yang harus kita bawa, keteguhan iman, keyakinan kepada Allah, kemudian ikhtiar kita, doa kita, itu akan menjadi amal soleh kita. Kesembuhan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat. Hari ini kita sholawat sudah berapa hari? Berapa kali? 1000 kali. Minimal 1000 kali, mau 4000 kali. Senyum, tenang, bahagia, indah, sahabat. Jangan banyak nonton yang gak jelas. Tuh ya, ini saya ngomong khusus kepada orang yang psikosomatis, pemulihan psikosomatis ya, bukan kepada orang yang normal, bukan. Nggak berlaku ini omongan saya buat orang yang sedang normal, karena orang yang sedang pemulihan psikosomatis itu ada tipsnya sendiri, triknya sendiri, strateginya, logikanya, kemudian pemulihannya itu beda dengan penyakit-penyakit yang lain. Insya Allah ya, insya Allah, tenang, tentram, bahagia, senyum, ingat Allah. Demikian sahabat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat-sahabat, mari kita semangat, optimis, yakin. Apapun yang terasa, apapun yang terjadi di tubuh kita, abaikan aja, itu urusan Allah. Urusan kita waktunya makan, minum, sholat, zikir, sholawat, terus lakukan. Insya Allah sehat walafiat.